Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harta yang paling berharga di dunia ini untuk masing-masing diri pribadi kita, ya. Temanya harta yang paling berharga. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, sebelum saya melanjutkan video tentang harta yang paling berharga ini, saya mengingatkan kepada teman-teman penonton Nusantara ataukah orang yang menonton video saya ataukah teman-teman pemahar Nusantara dan mancanegara, ya, bahwa saya tidak pernah menjual barang-barang atau mustika di lapak-lapak online seperti Bukalapak, Tokopedia, ataukah Shopee, ataukah Lazada. Saya tidak pernah menjual benda-benda pusaka saya karena kalau tidak salah 2 hari yang lalu ada pemahar pelanggan saya, ya, namanya Kang Puri. Itu orang yang sangat baik, yang luar biasa lah. Itu menginformasikan kepada saya bahwa ada yang mengcopy barang-barang saya dan menjual gambar-gambar di kalau tidak salah Bukalapak, Tokopedia, ya. Dia menjual dengan harga-harga tertentu dan dengan gambar-gambar mustika-mustika dari saya, yang dimana itu bukan saya tidak pernah jualan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ataukah Lazada. Saya hanya langsung via, kadang saya update stok di Instagram atau Facebook. Anda bisa kunjungi di link di bawah saya, dan melalui channel YouTube ini, ya. Jadi saya tidak punya website pribadi juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang harta yang paling berharga. Makanya saya di setiap memulai video itu selalu mengucapkan kepada teman-teman Nusantara, tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat bernafas, atas nikmat menghirup udara segar, atas nikmat melihat alam semesta, atas nikmat menggerakkan anggota badan kita, atas nikmat bersosialisasi dengan makhluk Allah, baik manusia dan segala makhluk Allah lainnya. Itu artinya bahwa saya mengakui dan saya menyadari bahwa harta yang paling berharga dan yang paling mahal untuk semua masing-masing orang itu adalah kesehatan, ya. Kesehatan adalah paling berharga. Jangan pernah remehkan yang namanya kesehatan. Karena kalau seseorang sudah sakit, maka aktivitas-aktivitas yang lain akan terhambat. Uang atau rezeki ini bisa kita cari dengan kemampuan diri kita, ya, dengan kesehatan yang kita miliki, dan dengan tenaga yang kita punya, dan dengan otak yang mampu berpikir untuk menciptakan ide-ide kreatif. Jadi modal utama seseorang itu adalah bukan duit, ya, bukan modal duit sebenarnya. Anda harus dengarkan baik-baik. Tapi modal utama yang dipunyai oleh semua orang itu adalah modal sehat jiwa dan raga, ya.
Kadang kalau kita lihat di media sosial ada yang memiliki harta benda banyak ya, harta benda banyak, kekayaannya luar biasa. Allah mengambil rezekinya dengan anaknya disakitkan, ataukah orang itu disakitkan, sehingga sampai berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Inggris dan sebagainya, sehingga harta bendanya habis ya. Karena kesehatan ini jauh lebih penting dari harta yang dia cari, dan orang mencari harta itu untuk menjaga kesehatannya. Dan ketika seseorang di level-level tertentu, seperti contoh pengalaman di kisah dulu saya bekerja di orang itu ya. Jadi dia memiliki banyak metro mini, bisa dibilang metro mini yang banyak gitu, dan pengusaha handal. Ketika anaknya sakit, dan saking sayangnya kepada anaknya, semua dia punya metro mini dijual sampai menjadi miskin. Itulah mahalnya kesehatan, karena kesehatan ini adalah modal dan harta yang paling berharga. Jadi kita harus menjaga satu-satunya modal ini, baik dengan kita berolahraga ataukah dengan makanan yang tidak mesti mahal tapi bergizi. Seperti tempe itu bergizi ya, memiliki nilai gizi-gizi yang luar biasa, ataukah ikan dan sebagainya, itu perlu untuk membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Dan kita harus bersyukur kita tidak seperti saudara-saudara yang lain. Kadang sampai saya buat video untuk teman yang ada di Jawa ya, yang dimana dia memiliki kaki yang kurang sempurna, sehingga kadang-kadang saya memberikan motivasi itu dan memberikan contoh Nabi Ayub, bahwa itu pun kita sebagai manusia sekarang ini kita harus bersyukur ya. Banyak orang yang kadang tidak bisa melihat gitu. Bayangkan tidak bisa melihat, Anda hanya melihat gelap ya, Anda hanya melihat gambar yang gelap, visualisasi ataukah gambar yang Anda lihat ini hanya hitam, tapi dia bersyukur menikmati hidupnya, masih menghirup udara segar, kesehatan, dan melakukan apa yang terbaik yang dia lakukan ya. Kadang orang kita lihat ya kaki kurang sempurna sehingga perlu menggunakan kursi roda. Kadang-kadang orang juga yang punya penyakit kanker mulut ataukah susah untuk melakukan pernafasan sehingga disambunglah ke lehernya. Itu merupakan hal yang sangat kita patut syukuri, contoh itu ya, kepada diri kita yang sehat. Jadi itulah modal untuk kita baik mencari rezeki ataukah menjaga diri untuk mempertahankan ekonomi keluarga itu dengan modal kesehatan yang utama. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Orang yang kurang sehat pun, misalnya seperti buta ataukah kaki yang kurang sempurna atau tangan yang kurang sempurna, kalau kemauannya tinggi juga banyak yang sukses ya. Ada beberapa orang yang saya kenal sukses yang memiliki kekurangan di kaki ataukah di tangan dan sebagainya. Jadi intinya harta yang paling berharga itu adalah sehat. Sehat itulah harta paling berharga. Kita harus selalu mengucap syukur supaya kita berkah, diberikan titipan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bernafas. Ini nafas ini luar biasa. Orang yang susah nafas aja berobat sampai miliar-miliar ya. Bahkan orang yang kadang-kadang tenggorokan di lehernya ada kerusakan sehingga tidak bisa berbicara, sampai melubangi di sini untuk berbicara dengan cara-cara atau teknologi-teknologi yang terupdate. Jadi poinnya pada kesempatan kali ini adalah bahwa yang kita harus jaga yang pertama itu sebelum kita meraup berkah-berkah atau rezeki Allah dengan bekerja dan sebagainya, itu adalah kesehatan. Kesehatan ini adalah hal yang paling berharga, harta yang paling berharga, yang
kita patut jaga dan kita wajib syukuri, supaya kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat ya. Saya pun melihat kadang-kadang pegunungan ataukah danau-danau yang sangat indah itu merupakan anugerah ya, yang luar biasa indahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Saya pun melihat makhluk-makhluk Allah yang dengan diciptakannya lebih kekar, misalnya ya gagah ataukah memiliki postur body dan rambut yang keren, itu merupakan kreasi Allah SWT yang luar biasa. Jadi pandangan mata ini patut kita syukuri. Mata menghirup udara segar, kita wajib syukuri. Menggerakkan anggota badan, mendengar yang baik, semuanya ini adalah berkah Allah SWT. Kita mampu berdiri tegak ini karena ruh yang dititipkan oleh Allah SWT ya. Jadi jasad, nafs atau kesadaran diri atau jiwa dan ruh, kita tidak akan mampu menggerakkan anggota badan-badan kita tanpa adanya ruh di sendi-sendi anggota badan kita. Jadi kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Jadi kita hidup ini pun sama seperti tukang parkir ya. Makanya saya bikin di video sekitar ya hampir setahun yang lalu mungkin tentang ilmu tukang parkir. Jadi orang yang menjadi tukang parkir ini tidak pernah sombong ya. Dia tidak pernah sombong, dititipkan mobil, motor, bahkan mobilnya sampai 40 dengan merek macam-macam, motornya sampai 100 dengan merek macam-macam. Tapi dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah sombong karena dia sadar ya, karena si tukang parkir ini sadar bahwa itu hanyalah titipan. Karena dia sadar bahwa itu hanyalah titipan. Hakikatnya benar seperti ilmu tukang parkir itu. Anda punya mobil Lamborghini 5, Anda punya mobil Pajero lah namanya, ataukah mobil-mobil mewah yang banyak, Anda punya rumah yang super gede, Anda punya PT pabrik yang sangat banyak, maka janganlah Anda sombong. Karena Anda harus sadar itu adalah titipan, meskipun secara zahirnya itu milik Anda, tapi sebenarnya itu titipan. Kalau Allah mau ambil, gampang. Dia bisa membuat anak Anda sakit yang berkepanjangan sehingga harta benda Anda jual. Dia bisa saja dalam hitungan detik Allah menghancurkan kita punya rezeki. Makanya kita harus sadar karena itu adalah titipan. Gunakan sebaik-baiknya, bantu yang lemah dan lakukan yang terbaik menggunakan harta benda yang dititipkan. Ya, ilmu tukang parkir, dia tidak pernah sombong karena dia sadar itu hanyalah titipan. Sama jasad ini Anda pun Anda titipan, yang Anda punya nggak ada ya sebenarnya. Yang Anda punya hanya hawa nafsu itu saja dan jiwa, tapi itu pun Allah yang menciptakan. Jadi apa yang patut disombongkan? Dan kekuasaan Allah itu tak terliput batasnya. Kadang orang yang diremehkan menjadi orang yang super luar biasa. Janganlah Anda pernah meremehkan orang lain. Kadang-kadang orang yang dicemooh sama orang tiba-tiba menjadi orang yang hebat, yang dermawan dan sebagainya. Maka kesehatan ini kita harus manfaatkan untuk melakukan hal-hal positif, melakukan hal-hal yang baik, dan menggunakan harta benda kita, termasuk harta yang paling mahal ini adalah kesehatan ini, dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita harus sadar ini adalah titipan. Semoga video ini berkah, bermanfaat, mengingatkan kepada saudara-saudara yang menonton atau teman-teman Nusantara. Semoga membuat kita semakin sadar akan diri kita yang tidak ada apa-apanya, yang merupakan harta benda dan diri kita adalah titipan dari Allah SWT, yang dimana jasad ini adalah tanggung jawab kita. Gimana kita mempergunakan jiwa ini, maunya kemana nih gunakan jasad, mau pakai berzina, berjudi, atau pakai ibadah, sodako dan sebagainya, itu tergantung kita menggunakan jasad ini yang dititip oleh Allah SWT. Jadi janganlah sombong, jangan takabur, karena itu hanyalah titipan. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.